Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Darsono, salah satu instruktur di Let's CAD. Let's CAD yaitu Independent CAD Learning yang melayani jasa kursus software CAD. Pada kesempatan kali ini, pada tutorial Six Cylinder Radial Engine Pneumatic, bagian pertama kita akan coba membuat part nomor 1, yaitu crankcase. Langsung saja kita buka inventornya. Sebelum memulai sebuah project, agar manajemen data kita terkelola dengan rapi, kita akan membuat project file di inventor dengan mengklik tool project. Kita klikkan new single user, lalu next. Kita beri project nama kita yaitu Six Cylinder Radial Engine dalam kurung pneumatik. Lalu bila sudah, kita harus melokasikan project file kita. Saya telah membuat sebuah folder di lokal disk D saya. Bila teman-teman ingin membuat folder baru, teman-teman bisa mengklik pada lokal disk D lalu make new folder. Pada kasus ini saya sudah membuat folder di lokal saya, jadi saya tidak perlu membuat folder baru. Lalu saya klik button OK. Kalau sudah, kita bisa finish. Maka secara otomatis project file kita aktif pada Six Cylinder Radial Engine Pneumatic done. Ketika kita ingin membuka file, maka open file kita langsung mentargetkan ke folder tersebut. Kita cancel saja. Kita buat sebuah part baru dengan menggunakan template metrik dan English yang berbeda hanya satuannya saja. Secara umum satuannya saja. Kita gunakan tab metrik yaitu satuan mm, gunakan standar mm IPT, lalu create. Ini adalah gambar crankcase yang akan kita coba buat. Ketika kita ingin membuat ini, kita akan buat garis besar. Bentuk umum dari benda ini yaitu persegi 6, mohon maaf, segi 6 maksud saya. Kita buat start 2D sketch, lalu kita klikkan home view. Kita gunakan plane YZ. Selanjutnya kita buat sebuah segi banyak beraturan dengan menggunakan tool polygon. Mulai dari titik 0,0. Bila teman-teman pada inventornya belum muncul titik 0,0, maka teman-teman bisa munculkannya dengan menggunakan project geometry. Buka di origin, folder origin sini, lalu klik pada center point. Kalau sudah, klik kanan dan OK. Langsung kita buat poligonnya. Sudah otomatis segi 6. Kita buat seperti ini. Lalu kita masukkan lebarnya yaitu 106. Kita bisa lihat sketch saya masih belum stabil. Saya harus mendefinisikan garis ini sebagai garis yang vertikal dengan menggunakan constraint vertikal. Maka terlihat perbedaannya, sketch saya berwarna biru, artinya sudah full constraint. Sketch saya stabil, tidak akan bergerak lagi. Kalau sudah finish sketch, lalu kita beri ketebalan dari profil benda ini menggunakan tool extrude. Tebal dari part tersebut yaitu 57. Kita lihat di sini 57. Langsung saja kita ketikkan 57. Kita klik button OK.
kita save supaya rapi, supaya tidak hilang nanti ketika aplikasinya kemungkinan nanti error. Klik new folder, kita masukkan di folder part, kita beri nama sesuai nama yang tadi, yaitu crankcase. Oke, agar benda saya terlihat garis-garisnya lebih nyata, saya akan mengaktifkan visual stylenya dalam keadaan shade with edge. Jadi garis-garisnya muncul sehingga saya bisa melihat benda saya lebih jelas. Selanjutnya saya akan membuat sebuah lubang berdiameter 90 sedalam, kita lihat di sini, sedalam 45. Saya bisa membuat sebuah lingkaran di sini. Kita gunakan tool circle, diameternya 95. Lalu finish sketch. Kita ke tab 3D model, lalu extrude. Masukkan operation type, pilihannya cut. Masukkan angka 45. Ya, 45. Langkah selanjutnya saya akan membuat lingkaran ini. Saya tidak perlu membuat lingkaran ini satu persatu, nanti bisa kita perbanyak polanya dengan menggunakan tool circular pattern. Oke, diameternya itu 36. Atau saya lebih tertarik untuk membuat lubang ini terlebih dahulu saja. Ini lubang 28, 14. Kita bisa putar ya, agar lebih jelas. Klik kanan OK, gunakan tool hole, kita klikkan bidang yang akan kita lubangi, lalu kita klik lingkaran referensi agar lubang yang akan kita berikan langsung sepusat dengan lingkaran referensi tersebut. Karena tipe lubangnya adalah bertingkat, kita gunakan lubang tipe counterbore. Termination-nya kita bisa berikan true all, artinya tembus. Lalu kita hanya tinggal kita perlu memasukkan ukuran-ukurannya, yaitu 28, 8 dan 14. Di sini 28, 8 dan diameternya yaitu 14. Oke. Jangan lupa untuk disimpan. Selanjutnya, saya akan buat bagian ini. Pada gambar saya buat berbeda dengan contoh. Kalau saya segi 6-nya vertikalnya di sini, sedangkan pada contoh tidak ada garis vertikal, melainkan horizontal di sini. Oke, sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya buat sketch di sini. Lalu saya perlu membuat sebuah lingkaran 36 berjarak 25 dari tepi. Lingkaran 36 jaraknya 25 dari tepi, lingkarannya 36 diameternya. Kalau sudah, klik kanan OK. Coba kita tarik. Sketch kita masih belum stabil. Lingkaran titik pusat dari lingkaran ini harus berada di tengah-tengah. Maka saya bisa mendefinisikannya sebagai horizontal titik ini terhadap titik tengah dari garis ini. Maka sketch saya sudah stabil. Kalau sudah, finish sketch. Kalau teman-teman ingin menggunakan shortcut, yaitu perintah yang teman-teman ketikkan pada keyboard, teman-teman bisa menggunakan tombol E untuk perintah extrude. Oke, operation type-nya itu cut. Distance-nya tuh ke lingkaran ini, jadi tidak tembus, melainkan bertemu pada lingkaran ini. Lalu oke.
Selanjutnya saya akan coba membuat lubang. Ada 4 buah lubang di sini. Pitch center diameternya itu 46. Kita buat saja. Sketch. Kita buat pitch center diameternya terlebih dahulu. Berdiameter 46. Oke, titiknya kita bisa buat kira-kira di sini. Kita berikan saja dimensi dari garis horizontal ini ke garis ini, yaitu 45, sehingga saya punya lokasi lubang saya di titik ini. Lalu finish sketch. Kita gunakan tool hole atau shortcutnya itu H. Klik. Tipe lubangnya drill dan berulir. M6 690. Masih loading, kita bisa tunggu beberapa saat. Oke, kita gunakan tipe ulir kita pada standar isometrik dengan ukuran M6. Karena ada ukuran di sini yaitu 690, artinya ada chamfer. Kita bisa gunakan countersunk supaya otomatis terchamfer. 90, oke. Lalu kita bisa perbanyak lubang kita dengan menggunakan circular pattern. Ya, jadi teman-teman tidak perlu membuat 4 buah lubang. Masukkan saja angka 4 di sini. Sudah oke, jangan lupa untuk disimpan. Selanjutnya saya akan membuat lubang ini 4 berdiameter 4 sedalam 36. Kalau kita lihat di sini lubangnya. Kita buat sketch di sini seperti tadi. Lalu kita buat lokasi dari lubang kita. Berjarak 24 dari titik pusat. Kita berikan ukuran 24. Lalu finish sketch. Bisa kita ketikkan H. Lalu kita pilih titiknya. Tidak berulir dan tidak ada chamfer. Terminationnya distance 4 dan 36. Oke, ada yang salah di sini. Lubangnya tidak tembus, melainkan terminationnya tuh ke lubang ini. Oke, dia tembus sampai lubang ini, tapi tidak tembus sampai ke belakang. Kita ketikkan oke, maka secara otomatis kita definisikan tunya tidak ke lubang karena di sini ikut terpotong. Tunya kita bisa definisikan ke bidang YZ. Maksud saya bidang XZ. Oke. Kita save, jangan lupa. Kalau sudah, saya akan membuat lubang apa lagi? Ya, saya akan membuat lubang yang ada di belakang ini. Pitch center diameternya 40 dengan diameter 4 dan dalamnya 8. Kalau kita lihat di sini seperti ini lubangnya. Saya bisa pada view cube, saya bisa klik di sini. Saya buat sketch. Circle dan sebuah garis.
berdiameter 40. Lalu kalau sudah finish sketch, hole 4 dan dalamnya itu 8. Oke, jangan lupa untuk disimpan. Selanjutnya saya perlu membuat lubang yang ada di sini. Kita lihat lubang yang ada di luar dulu nih, di sini dengan pitch center diameter 102. Kita balikan di ViewCube, kita sketch, kita buat garis, lalu kita buat sebuah lingkaran agar memberi ukurannya lebih mudah. Pitch center diameternya itu 102. Lalu finish sketch. Selanjutnya teman-teman bisa memberikan lubang sesuai dengan ukuran lubang yang ada di sini, yaitu M6 690. Lalu kita perlu tahu apakah lubangnya tembus. Tidak, dalamnya ada di sini 12. Hole berulir, isometrik, M6 dan dalamnya 12. Apalagi yang salah? 106. Kita coba lihat lebarnya. Sudah 106. Oh, ternyata saya salah. Dia tidak ada di garis horizontal di bagian sini, tapi di pojok-pojoknya. Sehingga saya perlu mengedit sketchnya. Karena garis ini telah terdefinisi horizontal, saya perlu menghilangkan constraint horizontal tersebut dengan mengetik F8 pada keyboard. Di sini ada garis vertikal, ternyata vertikal. Delete. Maka kita perlu mendefinisikannya sebagai horizontal. Oke, mohon maaf jangan sampai terklik titik tengahnya. Oke, kalau sudah finish sketch, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya kawan-kawan, kita perlu membuat lubang yang ada di dalam sini. Pitch center diameternya 78, M6 dan tembus. Kita buat sketch di dalam sebuah lingkaran, sebuah garis, diameternya itu 78. Lalu kita ketikkan saja H, tidak perlu membuat finish sketch, mengklik finish sketch. Maka dialog box hole akan muncul dan display-nya itu true all agar tembus. Kalau sudah kita simpan. Oke, lubang yang ini sudah, lubang yang ini sudah. Maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mempattern lubang-lubang yang telah kita buat, circular pattern. Lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang di belakang. Ya, betul. Lalu circular pattern yang ini, lubang yang di sini, lalu yang ini tidak perlu. Lalu rotation axis-nya pada lingkaran ini jumlahnya 6. Oke. Kalau sudah kita save. Oke, langkah selanjutnya kita perlu membuat chamfer dan fillet-fillet. Nah, ketika kita membuat sebuah model, usahakan tool fillet, chamfer, dan lubang adalah tool yang kita berikan pada bagian akhir, agar kita lebih fokus pada bentuk bendanya terlebih dahulu, tidak pada bagian-bagian yang detail. Bagian besarnya dulu.
Bagian detail seperti lubang, chamfer, fillet kita bisa berikan pada bagian akhir. Oke, kita ulangi ya. Membuat fillet, kita ketikkan garis-garisnya. Jangan lupa ukurannya 5. Lalu kalau sudah oke, dan kita lihat di sini ada lagi fillet 2. Kita berikan fillet pada bagian belakang sebesar 2. Lalu oke. Dan juga ada chamfer di sini 2 chamfernya 2 kali 45. Di sini chamfer, kita klik saja. Sudah otomatis 2, lalu oke. Jangan lupa untuk disimpan. Selanjutnya kita perlu perhatikan apa saja bagian-bagian yang belum kita buat. Kalau dirasa sudah, kita akan mendefinisikan material dari benda tersebut. Kita lihat di sini yaitu aluminium 6061. Di sini kita bisa mendefinisikan materialnya. Kita ketikkan huruf A agar material yang berawalan huruf A muncul. Bila teman-teman menginginkan pada permukaan-permukaan tertentu warnanya berbeda dengan warna material, kita bisa ketikkan bidang ini, bidang ini, bidang ini. Kita klik Ctrl pada keyboard agar kita bisa memilih objek lebih dari satu. Ya, seperti ini. Jangan diklik garisnya, tapi bidangnya. Kita klik, kita ke bawah. Nah, kita klik pada bidang-bidang tersebut. Kita putar. Jangan lupa untuk menekan tombol kontrolnya. Pada tahapan ini kita memerlukan kesabaran agar hati-hati memilih bidangnya satu persatu. Kalau sudah, kita bisa ganti di sini. Teman-teman bisa mengeksplor warna-warna yang ada di Inventor. Pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikannya sebagai warna turquoise. Saya ketikkan T. Kebetulan ini warna favorit saya, warna biru. Maka bidang tersebut yang telah kita pilih akan berwarna biru. Sekian tutorial membuat crankcase. Adalah bagian dari mesin 6 cylinder radial engine pneumatik. Pada tutorial selanjutnya kita akan membuat part nomor 2, yaitu silinder. Bila teman-teman berminat untuk training Inventor atau kursus AutoCAD dan SolidWorks, teman-teman bisa menghubungi saya pada nomor 0857 198 95695. Sekian tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.